Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tubular analisis. Seperti yang sudah kita pelajari, ini adalah akun aset, ini akun liabilitas atau utang, dan ini adalah akun ekuitas. Nah, sekarang di latihan soal ini, yang ada cuma akun-akun di sini. Jadi kita akan menyiapkan di tubular analisis akun-akun yang ini. Baik, tanggal-tanggalnya sudah saya masukkan di sini. Sekarang tinggal kita masukkan transaksi-transaksi yang terjadi di bulan April ini. Kita asumsikan April 2020 ya. Tanggal 1, shareholders menginvestasikan 50.000 secara cash dalam bisnis untuk investasi ya, untuk ordinary shares. Jadi yang pertama itu kalau ada uang masuk, kan ini cash. Jadi otomatis cashnya bertambah. Berarti di sini kita tulis 50.000. Lalu apalagi yang bertambah? Menginvestasi berarti ordinary shares yaitu modal. Bertambah 50.000. Oh ya, ini penentu balance atau tidaknya. Jadi jikalau nanti dia tidak balance, yaitu nanti dia akan cek lagi berwarna merah. Untuk rumusnya sudah saya masukkan dalam kolom deskripsi. Lanjut, tanggal 4, purchase atau membeli tanah seharga 30.000 secara cash. Nah, kalau misalkan membeli dengan cash, berarti apa yang berkurang? Cashnya. Kalau berkurang berarti ada tanda minusnya. Namun, uang ini berkurang untuk membeli aset yang berupa tanah. Jadi, di sini tidak usah ada tanda minusnya. Balance kan? Ya. Lanjut ke tanggal 8. Incurred advertising expense of 1.800 on account. Catatan, bila ada kata on account di sini atau kata-kata payable dan semacamnya, maka itu adalah utang. Jadi dia membeli tapi berutang. Nah, itu masuknya ke liabilities. On account berarti account payable-nya bertambah. Jadi tidak usah ditulis minus. Nah, karena advertising expense, apanya yang bertambah? Bebannya bertambah. Beban bertambah, namun beban ini mengurangi modal. Jadi ditulisnya min 1.800. Khusus untuk dividen dan expense, mereka itu mengurangi modal. Jadi ditulis di tubular analisis ini menggunakan minus. Balance ya. Lanjut ke tanggal 11. Paid salaries to employees. Membayar gaji untuk employees sebesar 1.500. Jikalau membayar, berarti ada uang keluar toh? Nah, berarti cashnya itu berkurang. Karena gaji, segala yang keluar itu termasuk beban. Jadi, gaji itu beban. Minus 1.500 juga. Balance ya. Lanjut ke tanggal 12. Hired park manager at salary of 4.000 per month effective May 1st. Nah, ini itu hanya meng-hire manajer taman dan digaji 4.000 per month. Efektifnya mulai 1 Mei. Ini bulan apa? Ini bulan April. Berarti belum ada transaksi yang terjadi. Di sini mereka hanya meng-hire manajer saja, berarti dia no entry. Biasanya dilewati saja, namun karena ini untuk pembelajaran, maka kita akan tulis di sini 0. Lalu tanggal 13, membayar 1.500 secara cash untuk 1 tahun asuransi. Perlu dicatat, jikalau ada prepaid seperti ini, bayaran untuk 1 tahun, maka dia termasuk dengan aset. Namun, jika dia untuk 1 bulan saja, maka dia termasuk equities. Karena ini untuk 1 tahun, maka dia termasuk aset, yaitu prepaid insurance. Makanya di sini
prepaid-nya itu bertambah. Karena secara cash membayarnya, jadi cash-nya berkurang. Balance ya. Lanjut ke tanggal 17. Declared and paid 1.400 secara cash dividen. Dividen ini adalah bagi hasil. Jikalau kita menginvestasikan sesuatu di perusahaan, maka akan ada bagi hasil di sana. Nah, ini membayar bagi hasil itu. Berarti orang-orang menginvestasikan di dalam perusahaan ini, lalu sudah waktunya bagi hasil. Karena bagi hasilnya secara cash, berarti cash-nya berkurang. Lanjut ke dividen. Dividen itu bagi hasil dan ini membayar, berarti kan uangnya keluar. Mengurangi modal toh, berarti berkurang. Tanggal 20, menerima 5.700 secara cash for admission fees. Admission fees itu uang masuk. Di sini dikatakan bahwa ini merupakan taman. Jadi, jikalau kalian masuk ke taman, berarti ada biaya masuknya. Karena biaya masuk, berarti kita berbicara sebagai perusahaan. Jikalau mereka membayar ke kita dahulu, kita mendapatkan uangnya dahulu toh. Sehabis itu baru kita memberikan mereka servis. Oleh karena itu, ini disebut dengan unearned service revenue. Kenapa? Karena servisnya belakangan dan kita sudah mendapatkan pendapatan. Maka di tanggal 20 ini kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan uang masuk, yaitu berupa cash dan unearned service revenue. Maka di sini kita tulis cash-nya bertambah 5.700. Juga unearned service revenue-nya bertambah 5.700. Lanjut ke tanggal 25. Sold 100 kupon buku, per bukunya $30. Nah, kita menjual. Jikalau menjual berarti akan ada revenue. Jikalau ada revenue, maka apa yang bertambah yaitu cash. Sebesar berapa? 100 kupon dikali $30 berarti $3.000. Juga revenue-nya bertambah 3.000. Lanjut ke tanggal 30. Menerima 8.900 in cash admission fees. Sama seperti tanggal 20, berarti pada tanggal 30 yang diterima sebanyak 8.900. Begitu juga unearned service revenue-nya. Lalu di tanggal 30 juga dengan transaksi yang berbeda membayar utang. Ini tadi kita membeli advertising expense, yaitu membayar iklan secara utang. Maka pada tanggal 30 ini perusahaan membayar utang tersebut sebesar $900. Ini secara cash berarti cashnya berkurang 900. Apalagi yang berkurang? Karena berutang, maka utangnya berkurang 900. Balance ya. Nah, kita sudah belajar tentang tubular analisis. Untuk rumus-rumusnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Selanjutnya, dari tubular analisis ini kita akan masukkan ke dalam jurnal umum. Kita sudah mempelajari tentang tubular analisis. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!